Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Oke, tetap jaga kesehatan, jangan kemana-mana, di rumah aja. Oke, hari ini kita akan belajar tentang materi pertumbuhan ekonomi. Nah, tentunya kita sering banget dong dengar pertumbuhan ekonomi, Indonesia pertumbuhan ekonominya melemah, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan mengulik lebih dalam tentang apa itu pertumbuhan ekonomi dan teori-teori pertumbuhan ekonomi. Oke, tapi sebelum kita lanjut lebih dalam mengulik materi pertumbuhan ekonomi, alangkah lebih baiknya kalau kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Endah Nur Amalina. Kalian bisa panggil saya Endah atau Bu En. Ya. Oke, saya berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Nah, kalian semua bisa menghubungi saya melalui email endah.nur.1404316@students.um.ac.id. Nah, penting juga kita ketahui kenapa sih kita harus belajar tentang pertumbuhan ekonomi. Nah, tujuannya di sini agar kalian semua bisa memaparkan pengertian pertumbuhan ekonomi setelah menyaksikan video pembelajaran ini. Kemudian, kalian juga bisa mengukur pertumbuhan ekonomi setelah membaca materi, dan juga kalian dapat menerangkan teori-teori pertumbuhan ekonomi dengan tepat setelah membaca materi. Nah, sebelum masuk ke materi, yuk kita lihat ini grafik ini dulu ya. Ekonomi Indonesia triwulan 2 pada tahun 2020 terkontraksi sebesar 5,32%. Hayo, di sini tugas kalian adalah mengamati grafik ini, kemudian kirimkan hasil pengamatan kalian di chat room di Google Classroom. Nah, kalian bisa menuliskan tentang apa saja yang kalian dapatkan setelah melihat gambar grafik ini ya. Jangan lupa. Nah, lalu mungkin ada yang bertanya, kenapa sih kita harus belajar pertumbuhan ekonomi? Apa sih pentingnya buat kita? Nah, pertumbuhan ekonomi ini penting karena berkaitan erat dengan kesejahteraan rakyat di suatu negara. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan turut meningkatkan kesejahteraan rakyat di negara tersebut. Demikian pula sebaliknya. Jika pertumbuhan ekonomi di negara tersebut rendah, maka kemungkinan kesejahteraan di negara tersebut juga ikut menurun. Jadi, seberapapun besarnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia, ayo kita syukuri dan kita doakan semoga pertumbuhan ekonomi di Indonesia semakin tinggi. Oke, masuk ke materi yang pertama yaitu tentang pengertian pertumbuhan ekonomi. Optima mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Nah, pertumbuhan ekonomi ini juga diartikan sebagai suatu keadaan di mana terjadi kenaikan PDB tanpa memandang tingkat pertumbuhan penduduk. Jadi di sini yang diperhitungkan adalah perubahan PDB dari tahun ke tahun tanpa memperhitungkan pertumbuhan penduduk di suatu negara tersebut. Nah, lalu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi? Jadi, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu yang pertama faktor barang modal atau capital. Nah, barang modal ini berfungsi untuk meningkatkan produktivitas modal, seperti mesin pabrik, gedung, dan juga kualitas tenaga kerja. Yang kedua adalah kemajuan teknologi. Nah, mesin-mesin yang canggih dan penambahan fungsi produksi ini akan meningkatkan output. Jadi, proses produksi akan semakin efektif dan efisien. Yang ketiga adalah sumber daya alam. Nah, ketersediaan sumber daya alam cenderung memudahkan negara untuk tumbuh daripada negara-negara yang tidak memiliki SDA. Seperti Indonesia yang memiliki banyak sekali sumber daya alam, memiliki potensi yang tinggi untuk mengalami pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir yang terpenting adalah sumber daya manusia. Nah, pertumbuhan penduduk ini bisa menjadi pendorong ataupun penghambat pertumbuhan ekonomi. Nah,
Pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi karena akan memungkinkan angkatan kerja yang lebih banyak, sedangkan akan menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi jika pertumbuhan penduduknya terlalu tinggi, sehingga menyebabkan adanya pengangguran. Lalu yang kedua tentang cara mengukur pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi ini dapat dihitung dengan cara PDB pada tahun yang berjalan atau tahun yang diamati dikurangi dengan PDB tahun dasar atau PDB pada tahun sebelumnya, kemudian dibagi dengan PDB pada tahun sebelumnya, dan dikali dengan 100%. Nah, contoh soal bisa kita lihat pada tabel berikut. Pada tabel ini menunjukkan PDB Indonesia selama 5 tahun terakhir. Kemudian, tugasnya adalah hitunglah besarnya laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2019. Nah, ketika menghitung pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019, maka tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2018. Caranya, PDB pada tahun 2019 dikurangi dengan PDB pada tahun 2018, kemudian dibagi dengan PDB pada tahun 2018 dan dikali dengan 100%. Nah, maka hasilnya akan ketemu 6,72%. Nah, jadi di sini dapat disimpulkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2019 adalah sebesar 6,72%. Nah, setelah mengetahui cara menghitung pertumbuhan ekonomi, maka kita akan masuk pada teori-teori pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi ini sendiri dibagi menjadi 5. Yang pertama, aliran klasik. Yang kedua, aliran Karl Marx. Yang ketiga, aliran Schumpeter, Neo-Keynes, dan yang terakhir adalah neoklasik. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah aliran klasik. Nah, aliran klasik ini sendiri disampaikan oleh 3 tokoh. Yang pertama, Adam Smith, kemudian David Ricardo, dan yang terakhir adalah Thomas Robert Malthus. Nah, yang pertama Adam Smith. Adam Smith menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi bersifat kumulatif. Artinya, terdapat akumulasi modal, spesialisasi pekerjaan, dan pasar yang luas. Akumulasi modal artinya akumulasi modal atau pengumpulan modal yang berasal dari dana tabungan. Nah, akumulasi modal ini dapat meningkatkan produktivitas. Kemudian adanya spesialisasi kerja. Nah, spesialisasi kerja ini akan meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Misalnya nih, karyawan geprek Kak Ros akan semakin terampil jika ia ditempatkan pada satu bagian tertentu. Misalnya, dia kerjanya goreng ayam. Maka ketika dia semakin sering menggoreng ayam, maka dia akan semakin lihai dalam menggoreng ayam ini. Jadi, spesialisasi akan meningkatkan keterampilan tenaga kerja tersebut. Nah, yang terakhir adalah pasar yang luas. Nah, pasar yang luas ini akan menampung hasil produksi yang melimpah. Nah, pasar yang luas juga akan mendorong terjadinya perdagangan internasional. Selanjutnya adalah aliran klasik David Ricardo. David Ricardo menyatakan bahwa perekonomian ini terdiri dari 3 golongan, yaitu golongan kapitalis, golongan buruh, dan golongan tuan tanah. Golongan kapitalis adalah golongan yang memimpin proses produksi, sehingga golongan kapitalis akan memperoleh keuntungan dari proses produksi tersebut. Kemudian, golongan kapitalis akan menginvestasikan kembali keuntungannya, sehingga pendapatan nasional akan naik. Pendapatan yang diperoleh oleh golongan kapitalis ini berupa keuntungan. Nah, keuntungan atau profit inilah yang berpengaruh besar dalam pertumbuhan ekonomi. Kemudian golongan buruh. Golongan buruh ini jumlahnya terbanyak dibandingkan golongan kapitalis dan golongan tuan tanah. Golongan buruh sangat bergantung pada golongan kapitalis. Pendapatan yang diperoleh buruh berupa upah. Yang ketiga adalah golongan tuan tanah. Nah, golongan tuan tanah ini dia memperoleh pendapatan dari sewa tanahnya. Kemudian, pendapatan tuan tanah ini disebut dengan sewa. David Ricardo juga menyatakan bahwa
penerimaan itu dibagi menjadi dua, yaitu penerimaan bruto dan juga penerimaan neto. Nah, penerimaan neto ini berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Berlakunya the law of diminishing return akan menurunkan pendapatan neto, sehingga keuntungan kapitalis akan turun dan pertumbuhan ekonomi di negara tersebut akan berhenti. Contohnya, kesuburan tanah turun akan turut menurunkan hasil panen. Nah, maka keuntungan yang diperoleh golongan kapitalis akan berkurang. Sedangkan keuntungan atau pendapatan yang diperoleh tuan tanah dan golongan buruh akan tetap. Dan karena tanahnya tetap akan disewakan dengan harga semula meskipun sudah tidak subur lagi. Dan buruh tetap akan mendapatkan upah meskipun hasil panennya menurun. Yang ketiga yaitu aliran klasik menurut Thomas Robert Malthus. Nah, Malthus menyatakan bahwa unsur-unsur pertumbuhan ekonomi itu ada dua, yaitu kenaikan penduduk dan juga kenaikan kapital. Kenaikan penduduk ini akan meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa. Namun, kenaikan penduduk ini harus disertai dengan kemajuan faktor-faktor produksi lainnya. Jika tidak, maka kenaikan penduduk ini hanya akan menyebabkan bertambahnya pengangguran. Yang kedua adalah kenaikan kapital. Nah, kenaikan kapital ini berasal dari upah tenaga kerja yang ditabung, dalam artian diinvestasikan kembali. Next, teori ekonomi yang kedua adalah menurut teori ekonomi Karl Marx. Nah, Karl Marx ini membagi perkembangan ekonomi menjadi 5 tahap. Yang pertama, perekonomian komunal primitif, perekonomian perbudakan, perekonomian feodal, perekonomian kapitalis, dan perekonomian sosialis. Perekonomian komunal primitif ditandai dengan alat-alat yang digunakan masih sangat sederhana, dan alat-alat tersebut dimiliki bersama. Kemudian, pada perekonomian komunal primitif ini sudah muncul pembagian kerja. Nah, munculnya pembagian kerja ini memicu munculnya golongan majikan dan golongan budak. Tahapan perekonomian yang kedua yaitu perekonomian perbudakan. Nah, perekonomian perbudakan ini ditandai dengan kaum majikan yang mendapat keuntungan sangat besar. Kemudian, buruh hanya diberi upah yang sangat kecil, sehingga inilah yang disebut dengan perbudakan. Karena upah yang diberikan kepada buruh sangat kecil, maka akan memicu pertentangan antara kaum buruh dan kaum majikan. Pertentangan antara kaum buruh dan kaum majikan ini memunculkan perekonomian feodal. Perekonomian feodal disebabkan karena pertentangan kaum buruh dan kaum majikan yang mengakibatkan pemberontakan kaum buruh. Nah, hasil dari pemberontakan ini adalah kaum buruh bebas dari perbudakan. Perekonomian feodal ini memunculkan kaum-kaum feodal yang memiliki faktor-faktor produksi. Namun sayangnya perekonomian feodal ini jatuh karena beberapa faktor. Selanjutnya adalah perekonomian kapitalis. Nah, perekonomian kapitalis ditandai dengan ditemukannya mesin-mesin produksi yang efektif dan efisien. Nah, hal inilah yang menyebabkan upah buruh ini pas-pasan. Nah, akhirnya karena upah buruh ini pas-pasan, maka terjadilah pemberontakan kaum proletar, sehingga akan berakhir pada pendirian sosialisme. Nah, ini perekonomian yang terakhir adalah perekonomian sosialis. Pada perekonomian sosialis ini ditandai dengan kepemilikan alat-alat produksi bersama sehingga akan memicu kesetaraan ekonomi dan kesetaraan produksi. Selanjutnya adalah teori Sumbitter. Sumbitter menyatakan bahwa pengusaha berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Nah, peran penting pengusaha ini yaitu pada inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh para pengusaha. Nah, inovasi yang dihasilkan pengusaha ini antara lain dengan memperkenalkan barang baru yang belum dikenal oleh konsumen, kemudian memperkenalkan metode produksi yang baru, membuka pasar-pasar baru, menemukan sumber ekonomi baru, dan menjalankan organisasi baru di bidang perindustrian. Selanjutnya adalah aliran Neo-Keynes. Aliran ini diperkenalkan oleh Keynes dan diperluas oleh Harold Domar. Karena diperkenalkan secara luas oleh Harold Domar,
Maka teori ini lebih dikenal dengan teori pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar. Harrod-Domar berasumsi berdasarkan pada 7 asumsi, yaitu 1. Barang modal tersedia telah digunakan secara penuh. 2. Pemerintah tidak ikut campur dalam perekonomian. 3. Besarnya rata-rata tabungan sama dengan besarnya fluktuasi pendapatan nasional. 4. Perbandingan antara barang modal dengan pendapatan dianggap tetap. Yang kelima, tidak terjadi penyusutan barang modal. Yang keenam, tingkat harga umum adalah tetap. Yang ketujuh, tingkat bunga juga dianggap tetap. Nah, yang terakhir adalah teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Disebut neoklasik karena teori ini menggantikan teori klasik sebelumnya yang telah diungkapkan oleh Adam Smith, David Ricardo, dan Thomas Robert Malthus. Nah, aliran neoklasik ini menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi ditandai dengan adanya akumulasi modal, perkembangan berlangsung secara berangsur-angsur, perkembangan ekonomi adalah proses yang harmonis dan bertambah sedikit demi sedikit. Kemudian mereka juga optimis terhadap terjadinya perkembangan ekonomi. Dan yang terakhir, yaitu adanya aspek internasional dalam perkembangan ekonomi. Baik, sekian materi untuk hari ini. Jika ada pertanyaan, langsung saja tanyakan di chat room pada Google Classroom atau WhatsApp Group. Terima kasih.